pagi, semangat Ibu. Oke, Ibu tanya lagi ya. Selamat pagi semua. Pagi, semangat Ibu. Sudah berdoa? Belum. Sekarang kita para pelajaran. Ayo kita mulai berdoa. Siapa ketua kelasnya? Hadirah Bu. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yassar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini kita belajar dengan lancar, dan juga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Itu ibu-ibu absen dulu ya. Adelia, Hadirah. Chelsea, Hadirah. Dini, Hadirah. Firwin, Hadirah. Hamza, Hadirah. Hilma, Hadirah. Laila, Hadirah. Claudia, Hadirah. Okta, Hadirah. Umu. Hadirah. Ada yang absen sama ibu? Absen Sudah. semua. Nanti hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Oke. Kelas sudah ibu mau memastikan kelas kalian bersih dan juga rapi. Oke. Ini kenapa ya ada tinta di sini? Bisa jelasin? Tadi guru sebelah tuh main tinta. Nanti kalau misalnya saya ataupun guru yang lain akan masuk, kalau kalian sekalian ada seperti ini, kalian bisa handle dulu ya. Iya, Bu. Bu mau nanya kalian, kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Kalau ibu nanya apa kabar kalian, gimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Ulangi lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kalian udah semangat nih. Ya. Bu tadi mau ngetes dulu nih konsentrasi kalian masih on apa sudah low? Apa belum low? Kita coba dulu ya. Kalau ibu bilang semangat go semangat, kalian jawab. Kalau ibu bilang semangat go kalian cukup bilang semangat. Ibu bisa mulai? Semangat go Semangat. semangat go Semangat. semangat go Semangat. semangat go Semangat. Semangat kalian semua. Oke. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari perdagangan antar negara. Yang otomatis perdagangan antar negara itu selalu melalui transportasi. Salah satunya adalah laut. Apakah kalian masih ingat tentang materi tersebut? Lupa. Kenapa lupa? Jarang Pasti dibaca. belajar. Pasti tidak belajar. Belajar.
komoditas untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Pembelajaran ini saya akan menggunakan namanya model pembelajaran gamifikasi, yaitu kalian akan dibagi kelompok 3-5 orang yang setiap kelompoknya harus menyelesaikan tugas-tugas yang terdapat pada level-level tertentu. Levelnya ada 3, level 1, 2, dan juga 3. Oke. Poin-poinnya, poin terendah yaitu adalah saya akan berikan 0. Poin tertinggi adalah 100. Kalian jika menyelesaikan level pertama, kalian akan mendapatkan poin sebanyak 25 poin. Level kedua, kalian bisa menyelesaikan level kedua, kalian akan mendapatkan poin 35. Dan yang terakhir, level ketiga adalah kalian akan mendapatkan poin 40 jika telah menyelesaikannya. Poin-poin yang akan kalian dapatkan bisa diakumulasikan. Nanti skornya itu jika yang tertinggi kelompoknya yang mendapat skor yang tertinggi akan mendapatkan reward dari saya. Nah, jika tidak bisa menyelesaikan pada level pertama atau level kedua, maka kalian dianggap gagal. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Oke, sebelum saya memulai permainan kita atau pembelajaran kita, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian boleh amati dari video tersebut dan juga jangan lupa memberikan pertanyaan tentang mengenai video tersebut. Oke, saya akan membawa ininya di sini di tengah. Karena kita kekurangan infokus, nggak ada infokus, kita menggunakan laptop saja. Bisa? Jadi saya ini, saya tampilkan videonya. Nanti kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada saya tentang video yang kalian telah saksikan. Selesai? Selesai. Oke, dari video yang kalian amati, apa yang kalian akan tanyakan tentang video tersebut? Ada yang terwakilan? Silakan. Siapa? Ada yang kalian tanyakan tentang video tersebut? Tadi kan yang wajar keempat itu berusaha menghilangkan konflik di laut. Konflik di laut itu apa Ibu? Oke. Kita negara Indonesia. Pulaunya banyak. Ada berapa pulau kita di Indonesia? 17.504. 17.504 pulau. Dan pulau-pulau kita itu berdekatan dengan negara lain. Dan itu mempunyai batas-batas tertentu. Nah, di sini itu terkadang kayak misalkan Pulau Natuna. Kalian pernah dengar konflik dengan Pulau Natuna? Iya. Pulau Natuna. Pernah lihat berita? Pernah. Kayak Pulau Natuna. Itu dekat dengan Vietnam, negara Vietnam dan juga Cina. Jelas-jelas Pulau Natuna itu adalah masih wilayah teritorial Indonesia. Sudah ada di JEE-nya masih Indonesia. Tetapi kenapa negara Vietnam dan juga Cina bagian selatan mengakui Pulau Natuna adalah bagian dari mereka? Padahal jelas-jelas itu adalah masih termasuk wilayah teritorial Indonesia. Karena jelas-jelas sudah JEE-nya masih Indonesia. Nah, disitulah muncul namanya konflik. Apa? Di ekonomi maritim yang video tadi itu kita wajib namanya menghindari konflik. Karena apa? Kita masih butuh negara lain sebagai penyalur ekonomi di negara kita. Betul sekali. Tentang semua. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, video sudah ditonton, pertanyaan sudah, kita bisa mulai permainan. Oke, duduknya
jauhan lagi, jaga jarak. Ibu buat skor dulu ya. Oke. Untuk kelompok A dan juga untuk kelompok B. Masing-masing 0 ya. Belum ibu kasih skor ya, karena skor paling adalah 0. Oke. Kita mulai pada permainan tugas level 1. Oke. Level 1. Ibu ada namanya puzzle. Ibu sudah acak. Tugas kalian adalah menyusun puzzle tersebut dan kalian harus analisis, analisis gambar yang ada dalam puzzle tersebut yang kalian telah susun dan buatlah buatlah pengertian penjelasannya mengenai gambar yang telah kalian analisis. Perwakilan kelompok masing satu-satu, silakan pilih puzzle-nya. Yang mana? Pilih. Yang pilih. Ya udah. Karena cuma 2, ibu mau buat game dulu. Jadi siapa yang dapat, siapa yang dia dapat. Ibu boleh milih dulu. Oke. Siapa tanggal berapa? 7. Oke. Bulan apa? Juli. Tanggal 7. Ibu kita Kartini tanggal berapa akhirnya? 21. Oke, sekarang tanggal 7. 21 dan 7 siapa yang paling cepat? 14. Oke, 14. Oke. Boleh kalian memilih apa? Yang ini. Kasih Ibu. Oke, ingat tugasnya. Susun puzzle-nya. Kemudian kalian analisis gambar yang terdapat puzzle tersebut dan kalian jelaskan. Oke, gak usah dimulai. Ayo, selesaikan. Gimana? Bisa nggak? Semangat ya. Gimana? Selesai belum? Nah, sekarang tinggal analisis ya. Itu termasuk gambar apa? Dan juga beri penjelasannya. Lagi jualan. Tulis apa dia ngomong doang? Ditulis saya di buku. Orang lagi nyerang. Udah selesai? Udah. Oke, analisis gambarnya ya. Kemudian kalian beri penjelasan mengenai gambar tersebut. Sedang menangkap ikan. Di pinggir.
Ayo tulis buku ya. Pertanyaan. Udah selesai? Dikit lagi penjelasan dari sini. Udah? Belum. Yang A sudah? Oke. Kelompok A. Boleh maju dulu. Oke, dia habis B. Sendiri apa bareng-bareng? Perwakilan aja. Stop, ibu akan pilih yang akan mempresentasikan. Kayak pilih. Oke, pilih. Silakan. Oke, silakan pilih. Ayo, siap. Selesai? Selesai? Oke, sebentar. Kelompok B, kelompok A dengan kelompok B. Pilih. Iya. Oke. Gambar apa yang terdapat pada ladang tersebut? Gambar di sini adalah nelayan sedang menangkap ikan di pinggir laut. Oke. Termasuk apa itu? Ini termasuknya potensi ekonomi maritim Indonesia. Oke. Termasuk apa? Ekonomi kelautan atau? Kelautan. Oke, ekonomi kelautan. Oke, penjelasannya gimana? Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam SDA dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke. Tepuk tangan untuk Idlin. Kelompok B. Apa? Kelompok B, kelompok B, kelompok A. Udah? Ayo, boleh. Presentasikan. Saya mau memilih siapa ya? Siapa ya? Laila. Laila. Oke, Laila, presentasikan kerja kelompok kamu. Ke depan. Oke, kelompok B. Oke. Kelompok A. Ayo. Bagus.
Hasilnya apa? Gambarnya apa? Orang sedang menyeberang. Oke, coba tunjukkan ke teman-teman kamu semuanya. Oke, orang sedang nyebrang. Menggunakan apa? Menggunakan motor. Motor apa? Motor? Menggunakan motor? Apa itu? Apa? Gambarnya apa? Kapal. Oh, kapal. Oke. Oke. Oke, dari gambar tersebut, kamu analisis itu termasuk apa? Kegiatan ekonomi apa? Ekonomi maritim. Oke, kenapa? Penjelasannya apa? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan Mengapa? Ayo. Ayo Jelma. Ayo, yang lama. Ayo. Laila tuh Laila. Laila ya. dan pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Laila. Tadi kelompok A sudah bisa ya menjelaskan ya. Iya. Kalau menyusun pasalnya Ibu kasih poin 25. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok B juga sudah Ibu kasih poin 25 juga. Seri. Oke. Untuk level kedua, ini ada gambar A dan juga gambar B. Kalian pilih mau gambar A atau B. Ibu kasih kesempatan dulu ya, yaitu adalah tadi kelompok yang duluan pertama menyelesaikan tugas di level 1, kelompok B. Ya, perwakilan. Oke. Berarti kelompok B mana perwakilannya? Kelompok A. Ini gambar B. Ada gambar? Ada. Oke. Tugas kalian adalah membuat tabel. Oke, tabel perbedaan yang mana produk agrikultur dan juga non agrikultur serta memberikan penjelasan mengenai deskripsikan peran dan juga hambatan-hambatan yang dialami dari produk agrikultur. Memanfaatkan produk agrikultur. Oke, bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B yang akan mempresentasikan Oke. gambar ini. Mana Ya. gambarnya sayang? Yang dipresentasikan melalui tabel ini. Oke. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk Ungu. Oke, berarti kelompok B sudah mendapatkan nilai 35 sama dengan kelompok A. Seri berarti. Oke, karena seri, kalian boleh memilih gambarnya yang mana. Ayo, coba. Sama aja gambarnya. Oke. Situ buka. Apa tugasnya? Baca yang kencang. Apa kelompok A tugasnya? Pindailah kode remote ini, lalu kemudian tentukan strategi pengembangan agrikultur apa yang tepat untuk kasus tersebut. Tadi nggak panggil di sana. Nah, udah teh. Panen paling besar pada luasan lahan juga panen di kawasan tersebut mencapai 5. Oke, silakan presentasikan hasil kelompok kalian, diskusi kalian. Iya, siapa dulu? Iya, dia. Gimana kerjaannya, diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan apa ini kode QR code QR code yang telah scan. scan kode kasus gagal panen alias atau PASO akibat musim kemarau terjadi di Jawa Timur, yaitu seluas 5.069
hektar. Terus Perbaikan irigasi pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. hadir. Oke, kalau hadir semua berarti nilainya tidak ada yang dikurangi, tetap nilai yang kalian dapatkan adalah 100 untuk kelompok A dan juga 100 untuk kelompok B. Berarti kalian dua-duanya mendapatkan reward dari saya yang akan saya berikan pada pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan kalian semua. Oke, permainan sudah selesai. Saatnya balik ke kursi masing kalian, posisinya. Yang levelnya, level 1, 2, dan 3, kelompok A dan B mendapatkan setiap poinnya. Level tertinggi yaitu poinnya tertinggi adalah 100. Kalian hebat, kalian pintar-pintar semua. Amin. Amin. Oke, kita akan mengulas materi sedikit. Tapi sebelum mengulas, Ibu mau tetap mengetes kalian, konsentrasi kalian, apakah kalian masih konsen atau tidak. Oke, saya bilang semangat, go, semangat. Kalau saya bilang semangat, go, semangat. Oke, saya ulang lagi ya. Semangat, go, semangat. Semangat, go, semangat. Semangat, go, semangat. Semangat, go, semangat. Selamat semua. Puzzle yang telah kalian selesaikan ada gambar apa aja? Hah? Nelayan. Terus? Orang sama? Yang mau nyebrang ya? Dengan apa? Oke. Yang nelayan termasuk apa? Termasuk kegiatan apa? Ekonomi apa? Laut. Yang termasuk ekonomi kelautan adalah yang berhubungan dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah pesisir dan juga lautan. Ekonomi maritim ini adalah kegiatan ekonomi yang mencakup apa? Transportasi laut tadi menyeberang dengan kapal, terus di industri penggalangan kapal dan juga perawatannya dan juga Pengoperasian pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan beserta industri dan juga jasa-jasa yang terkait tidak. Nah, tadi contohnya yaitu yang selain dari orang nyebrang kapal, ini juga ada contohnya yaitu buatan kapal. Yang salah satunya adalah PT Rukindo yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Oke. Yang kedua adalah apa? Industri apa ini? Kalau dilihat dari gambarnya, coba. Apa? Kapalnya lagi ditarik ya ke atas ya. Mau diapain ini kira-kira? Dibenerin. Betul. Ini adalah industri reparasi kapal. Ini juga termasuk ke dalam contoh ekonomi maritim. Oke, kondisi ekonomi maritim di Indonesia ada 3 sektor. Sektor apa aja? Sektor pelayaran. Oke, pelayaran, Sektor perikanan. Sektor pariwisata bahari. Oke, sektor pelayaran. Kita tadi berapa pulau di Indonesia? 17.504 pulau. Itu banyak sekali ya. Dan kita bisa menjadi pulau terbanyak dan juga terbesar di kawasan Asia. Harusnya sektor pelayaran ini menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Namun kita lihat saat ini kondisinya gimana? Kurang belum baik. Kenapa? Ditinjau dari segi Ditinjau dari apa saya? Kalau segi kita lihat dari daya saingnya apa? Pangsa muatan. Pangsa muatan kapal kita masih kurang. SDM kita di bidang pelayaran juga masih kurang. Dan juga sistem pelabuhan kita itu masih merupakan cabang dari negara tetangga kita, Singapura dan juga negara-negara atau pelabuhan lainnya. Padahal kalau kita mau mengelola sendiri, bukan tidak mungkin pelabuhan-pelabuhan atau pelayaran di Indonesia bisa berkembang dan menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Oke, selanjutnya di sektor perikanan.
Oke, kita lihat konsumsi masyarakat kita terhadap ikan masih rendah, masih kalah dengan negara Jepang. Jepang nomor 1 konsumsi ikannya, bisa berton-ton dalam 1 bulan. Kita masih kurang. Oke, apalagi misalkan kalau misalkan kita bisa mengembangkan perikanan di negara kita, bukan tidak mungkin kita juga menjadi negara maju. Kenapa? Lihat kita negara-negara tetangga kita di kawasan negara ASEAN khususnya, itu sektor perikanan mulai dilirik dan mulai menjadi penambah pendapatan nasional bagi negara mereka. Negara lain sudah melirik sektor perikanan untuk menambah pendapatan negara mereka. Bukan tidak mungkin kita juga harus melirik sektor perikanan. Tapi kita lihat kondisi sekarang ini, sektor perikanan kita masih kurang. Kenapa? Karena kawasan budidaya ikan kita juga masih kurang. Berarti kita juga harus menambah kawasan budidaya ikan kita untuk menambah pendapatan nasional. Sektor perikanan harus berkontribusi banyak dalam pendapatan nasional. Yang ketiga adalah sektor pariwisata Bali. Kalian pernah namanya berkunjung ke suatu pantai dan snorkeling atau menyelam ke bawah laut? Belum. Kalian harus nyobain. Itu aman juga. Nanti dikasih namanya ada oksigen, ada keselamatan juga dari pembinanya. Kalian nanti kalau misalnya snorkeling ke bawah laut, menyelam, itu kalian akan melihat indahnya terumbu karang. Selain terumbu karang, kalian akan melihat biota laut, entah itu ikan, entah itu cumi-cumi dan lain sebagainya. Itu sangat indah sekali. Nah, sekarang itu banyak sekali laut atau misalnya pantai-pantai yang bermunculan, pantai-pantai baru di Indonesia, benar? Itu sekarang adanya pengembangan dari sektor pariwisata Bali. Namun lagi-lagi kondisi yang kita sekarang adalah pariwisata Bali-nya adalah masih kurang berkembang. Kenapa? Karena masih banyak warga-warga yang belum memaksimalkan infrastruktur dari pariwisata tersebut. Padahal pariwisata bahari itu memiliki efek yang berganda, terutama dalam menyerap tenaga kerja. Terus kedua, apa? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Terus yang ketiga, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Oke, mendatangkan wisatawan dari luar negeri, yaitu devisa. Karena kalau banyak orang luar negeri yang berkunjung ke Indonesia, maka semakin banyak pula devisa negara kita. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang ketiga adalah strategi dan juga kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Dulu kita menggunakan strategi yaitu pengembangan pembangunan daratan, yaitu bisa disebut juga adalah land based development. Land based development. Yang tadinya land based development menjadi ke ocean based development. Itu menjadi apa? Pembangunan Berbasis kelautan. Pembangunan berbasis kelautan. Nah, kebijakan lainnya yang dari ekonomi maritim adalah dengan membangun 5 pelabuhan yang besar. Karena ada ASEAN Connectivity. Pas zaman Soeharto kita menjadi macan Asia, yaitu pelopor penyedia bahan pangan di seluruh negara ASEAN. Betul. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Apa kita masih sama menjadi macan Asia? Enggak. Kenapa? Kenapa coba? Nah, itu dia. Ada hambatan-hambatannya. Kenapa hambatan-hambatannya? Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, transaksi melalui musim pada umumnya besar dan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian sebagai besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Alih lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Kurangnya penyediaan benih dan bermutu bagi petani.
Jadi hambatan-hambatannya banyak ya. Salah satunya adalah fungsi alih fungsi lahan yang tadinya pertanian menjadi Non pertanian. Misalkan kalian waktu kecil melihat banyak-banyak sawah bukan? Ya. Banyak di sekeliling ya, jalan. Betul. Ya. Coba lihat sekarang. Menjadi kawasan industri. Banyak dibangun Pabrik. Selain itu juga banyak dibangun Perumahan. Itu namanya alih fungsi Lahan. Nah, zaman sekarang ini adalah lahan kita menjadi makin sempit. Tadinya luas menjadi sempit. Makanya itu mengapa kita belum bisa menjadi macan Asia kembali, karena fungsi lahan, alih fungsi lahan kita sudah berubah dan tadinya pertanian menjadi non pertanian. Jadi lahan kita menjadi Sempit. Yang kedua, petani. Kok petani, Bu? Yang paling fungsi ada petani. Sekarang saya lihat anak muda lebih memilih menjadi petani atau menjadikan petani orang kantoran. Sekarang itu SDM kita terbatas untuk menjadi petani. Jadi petani-petani kita tuh masih udah tua. Jadi belum ada bermunculan petani-petani muda yang siap menggarap lahan kita. Kenapa? Karena anak muda zaman sekarang adalah memilih untuk bekerja di kantoran ketimbang menjadi petani. Padahal bukan tidak mungkin. Kalau kita menjadi petani, kita menggunakan alat yang super canggih atau canggih, kita juga bisa menghasilkan atau membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang bisa sukses melalui lahan pertanian. Yang ketiga yang penting lagi yaitu permodalan. Modal terbatas. Iya betul. Modalnya yang terbatas. Petani ini kalau misalkan panennya berhasil banyak uangnya kan? Kalau gagal, gimana? Rugi. Nah kadang-kadang rugi ini kan dia bisa minjem ke bank, tapi kadang-kadang bank juga belum tentu mau mengikuti. Kalau misalkan dapat berhasil harus bayar ya. Gak mungkin kan bank yang itu setiap bulan harus tetap bayar. Padahal lahan pertanian itu tidak mungkin kita panen setiap bulan kan? Kadang 3 atau sampai 6 bulan sekali. Itulah memperoleh kreditnya agak susah untuk para petani. Yang paling penting juga hambatannya adalah ini apa namanya? Dipengaruhi musim. Sangat dipengaruhi musim. Kita mau masuki 2 musim. Musim apa aja? Panas dan musim hujan. Oke. Panas itu sama dengan adalah kemarau. Hujan. Kalau misal kemarau panjang sekali, itu mengakibatkan kekeringan. Dan itu juga menjadi hambatannya apa? Bisa menyebabkan gagal panen. Kalau misalnya musim hujan terus-terusan, panen kita bagus apa enggak? Kadang-kadang juga banyak yang gagal panen karena terlalu banyak musim hujannya terlalu panjang. Oke, itu dia dari penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, strateginya apa aja sih strateginya? Eco farming. Oke, kita lihat strateginya. Strategi pengembang agrikultur di Indonesia ada berapa? 3. Ada apa aja? Eco farming, distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi. Oke. Eco farming itu contohnya adalah strategi yang untuk memberikan lahan atau misalkan cara menanam padi atau menggarap lahan pertanian dengan secara ramah lingkungan. Saya mengenal namanya organik. Ya. Organik dan non organik. Sekarang lagi digalakkan bahwa kita harus memproduksi hasil-hasil pertanian organik karena untuk meningkatkan ekspor kita ke negara yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah distribusi Pupuk secara merata. Nah, distribusi pupuk secara merata ini petani disuruh menjumlahkan berapa yang mereka butuhkan selama sebelum panen. Sampai panen tiba, mereka jumlahkan berapa, nanti diakumulasikan, dikasihkan kepada aparatur desa mereka, nanti didistribusikan pupuk yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah irigasi, perbaikan irigasi. Banyak kita juga kekeringan kalau kemarau panjang, gagal panen. Kenapa? Karena irigasi mereka banyak yang rusak atau belum maksimal. Makanya diperlukan namanya perbaikan irigasi. Oke. Mungkin dari itu saja dari penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia.
ada 3 pembahasan, yaitu penguatan maritim di Indonesia, agrikultur di Indonesia, dan juga strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Kita tadi mempelajari apa aja? Penguatan ekonomi maritim, penguatan agrikultur di Indonesia, strategi agrikultur di Indonesia. Oke, salah satunya contoh produknya maritim. Potensi ekonomi maritim, potensi ekonomi maritim di Indonesia, Strategi Strategi pengembangan ekonomi di Indonesia. Oke, strateginya apa aja? Strategi pengembangan agrikultur dibagi di 3. apa? Eco farming, distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada, yakin? Yakin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai redistribusi pendapatan. Oke. Saya akan melakukan untuk modul pembelajaran hari ini. Kalian merasa senang atau tidak? Senang. Ada yang tidak merasa senang? Enggak. Alhamdulillah, berarti kalian sudah senang dengan model pembelajaran ini. Oke, alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya akan memberikan namanya motivasi. Jadi kalian adalah anak muda, generasi bangsa ini. Kalianlah yang akan membawa negara ini mau kemana. Betul? Makanya kalian harus menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, yang kuat, yang bisa mengelola ekonomi maritim di negara kita sendiri. Bukan tidak mungkin kita juga bisa menjadi negara maju seperti negara-negara Asia yang lain seperti Jepang dan juga Korea Selatan. Oke. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi